Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat semuanya. Pintar. Kembali lagi dengan aku Fadli dan teman aku Kamila yang baru pertama kali menjadi host di Daily Disdik Podcast kali ini. Halo benar, Kamila. Halo, salam kenal Kak Fadli. Iya. Kamila, kita akan membahas tentang program 1 pekan terakhir. Gimana Kamila? Iya nih, banyak banget nih ya Kak, ternyata program dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selama seminggu terakhir ini ya Kak. Betul banget. Nggak terasa kita sudah masuk di minggu yang baru. Semoga semangat di hari Senin ini tetap menyala. Karena apa? Karena banyak banget kegiatan inspiratif dari dunia pendidikan Jakarta yang siap kita bahas nih Kak Kamila. Langsung aja yuk Kak. Mengawali pekan ini, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui P4 Jakarta Timur menggelar pelatihan peningkatan kompetensi pada Senin 13 Oktober 2025 di Aula Lantai 4 Gedung A P4 Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Wins Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas guru, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik gitu Kamila. Jadi juga menuju terwujud sumber daya manusia unggul di Jakarta sebagai kota yang global. Ada 3 program utama yang dijalankan nih. Pertama, implementasi desain komunikasi visual atau DKV dalam modul ajar untuk guru SD dan SMP. Lalu, ada penguatan profil pendidik Pancasila bagi guru SMA dan SMK nih Kak Kamila, serta peningkatan kompetensi peserta didik SMK di bidang akuntansi, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan juga teknik kendaraan ringan. Nah, pelatihan ini juga melibatkan narasumber dari Creatific Innovation, Asosiasi Widya Prada Indonesia, dan Mastah Digital Indonesia. Betul banget. Harapannya Sobat Pintar semua, kegiatan ini bisa memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta. Karena pendidikan yang kuat adalah pondasi utama untuk menjadi Jakarta sebagai kota yang global, sebagai kota berdaya saing global. Kayak gitu Kak Kamila. Wah, berita pertama udah keren banget nih ya Keren Kak. banget yang pertama ya. Lanjut lagi Kak Kamila, yang kedua ada apa sih? Kali ini datang dari para pelajar berprestasi ibu kota yang berhasil mengharumkan nama Jakarta di ajang Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat nasional tahun 2025. Keren banget ya, kontingen DKI Jakarta sukses membawa 53 medali dari ajang bergengsi tersebut. OSN tingkat nasional 2025 sendiri digelar pada 6 hingga 12 Oktober 2025 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Wah, saudara kita ya Kak Pas ya? Iya, bener. Iya. Tapi jauh banget ya Kak. Iya, saudara kita. Jadi ada 9 cabang olahraga yang diikuti nih. Yang pertama yaitu ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada astronomi, informatika, kebumian, ekonomi, dan terakhir ada geografi. Nah, pencapaian luar biasa ini tentu nggak lepas dari kerja keras, semangat juang, dan dukungan dari semua pihak. Betul Mulai banget. dari guru, orang tua, hingga pembimbing yang selalu setia mendampingi. Betul banget. Semoga hasil yang diraih bisa menjadi langkah menuju gerbang kesuksesan mereka semua, sekaligus membawa kebanggaan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Pastinya Kak, semoga prestasi ini bisa menginspirasi pelajar lainnya untuk terus berjuang dan berprestasi di bidang sains. Gak cuma di ajang OSN aja nih, masih dari universitas yang sama yaitu Muhammadiyah Malang, ada lagi kabar membanggakan datang dari pelajar-pelajar Jakarta. Kira-kira di bidang apa tuh ya Kak Kamila? Dari bidang yang lagi naik daun banget nih, Apa tuh? yaitu Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan. Betul. AI itu Kak. AI ya. Iya, 3 pelajar DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan dalam eksibisi kompetisi kecerdasan artifisial EKA 2025. Keren banget. Siapa aja nih para juaranya? Aku sebutin ya Kak. Sebutin biar bangga. Ada Farzan Ahtar Fahir dari SMA unggulan MH Tamrin yang sukses meraih medali perak. Lalu Kenneth Lee dari SMAK 1 Penabur dan Muhammad Brezi dan
pribadi dari SMA Lab School, masing-masing meraih medali perunggu. Keren banget, luar biasa, bangga. Eka ini ternyata jadi bagian dari rangkaian Olimpiade Sains Nasional 2025 yang seru. Bidang kecerdasan buatan ini hadir sebagai ajang eksibisi. Betul banget. Iya, di sini peserta diuji nggak cuma soal teori dan konsep aja, tapi juga ditantang buat menerapkan algoritmanya serta mempresentasikan proyek inovatif berbasis teknologi AI. Keren banget. Ini bukti kalau anak-anak muda Jakarta udah siap nih menghadapi masa depan yang cerah dengan kemampuan teknologi yang mumpuni. Nah, selamat untuk para pelajar hebat dari Jakarta atas prestasinya. Semoga bisa menjadi inspiratif buat teman-teman lainnya untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan dan teknologi AI di Indonesia. Keren. Abis ngomongin prestasi dan teknologi, sekarang kita geser dulu ke dunia literasi yang nggak kalah penting nih Kak Kamila. Karena kali ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, bersama Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Nahdiana, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Nasruddin Djoko Surjono, hadir langsung di Festival Pustakarsa yang berlangsung di Galeri Emilia Sonasa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Seru banget, apalagi acara ini juga sekaligus dilakukan pengukuhan Bunda Literasi DKI Jakarta, Ibu Endang Nugrahani dan Duta Baca DKI Jakarta. Emang keren banget ya. Keren. Yang namanya Bu Endang itu selalu menjadi terdepan. Seperti ibu saya, Ibu Endang menjadi Ketua Posyandu RT 04 Kelurahan Kalisari. Ini Bu Endang Nugrahani juga sebagai Bunda Literasi DKI Jakarta. Masya Allah banget ya Kak. Nah, dengan dikukuhkannya Bunda Literasi dan Duta Baca ini, diharapkan mereka bisa jadi motor penggerak buat menumbuhkan minat baca di masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem literasi di Jakarta. Nah, aku mau tanya dulu nih, kira-kira Kak Fadli suka baca gak sih Kak? Lumayan. Baca apa tuh Kak? Baca, aku kan lagi menyusun ya, jadi baca buku-buku teori komunikasi. Wah, mau skripsian ya Kak, Iya, kelihatannya ya Kak. Kamila juga ya Iya, mau skripsi. sama kita kan. Semangat untuk kita berdua ya Kak Pasya, Kak Kamila, dan teman-teman semuanya yang lagi menyusun. Harus rajin-rajin baca. Betul banget Kak. Literasi itu bukan cuma soal membaca buku Kak Kamila, tapi juga soal membangun budaya berpikir kritis dan juga kreatif. Selain itu, Festival Pustakarsa juga menampilkan jejak budaya melalui arsip, foto, iklan, dan rekaman masa lalu yang menggambarkan perjalanan sejarah kota Jakarta. Jadi nggak cuma nambah ilmu, tapi juga nostalgia sejarah ibu kotanya juga ada ya. Betul tuh Kak, dari awal pembentukannya juga ada Kak di sana Kak. Nah, makanya yuk terus kita tumbuhkan semangat literasi menuju Jakarta yang cerdas, berbudaya, dan berdaya saing global. Habis bahas dunia literasi, sekarang kita beralih ke acara yang gak kalah menarik nih. Masih tentang semangat kolaborasi dan inovasi di Jakarta. Apa tuh Kak? Betul banget, karena kali ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, bersama para kepala suku dinas pendidikan hadir dalam acara Puncak Jakarta 1 Festival 2025 dengan mengusung tema Satu Peta Berbagai Cerita untuk Jakarta. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta dan berlangsung di ruang aneks lantai 2 Jakarta Pusat. Nah, di acara puncak ini juga ada kompetisi serunya gitu loh, yaitu Jakarta 1 Spatial Analysis Competition and Education, yaitu yang dikenal dengan JAKSPACE. Nah, kompetisi ini diikuti oleh para peserta didik dari SMA, SMK sederajat, di mana mereka diajak untuk mengeksplor kota Jakarta lewat peta dan data spesial, guna menemukan potensi dan solusi dari lingkungan sekitarnya. Keren banget sih konsepnya ini ya. Jadi bukan cuma belajar teori, tapi juga langsung menerapkan ilmu buat membangun kotanya sendiri gitu. Keren banget. Harapannya lewat kompetisi JAKSPACE ini bisa tumbuh ekosistem pembelajaran yang lebih inovatif, kolaboratif, serta mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan dan pembangunan Jakarta ke depan. Setuju banget, karena masa depan kota ini tuh bakal makin hebat kalau warganya, terutama
kita sebagai anak mudanya ikut aktif berpikir dan berinovasi. Kalau tadi kita bahas kompetisi inovatif dari pelajar Jakarta, sekarang ada kabar yang gak kalah membanggakan nih. Wow. Tapi kali ini datang dari dunia seni dan budaya. Wah, aku suka banget nih, Kak. Apa tuh ya? Nah, jadi Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, menyambut tim Ratoh Jaroe dari SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta di Balai Riung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Penyambutan ini jadi bentuk apresiasi luar biasa atas keberhasilan mereka tampil di World Expo 2025 di Osaka, Jepang. Keren banget. Wah, Kak, langsung ke Jepang ya, Kak. Wah, tim tari yang dikenal dengan nama Rajaska ini tampil memukau di Pavilion Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2025. Mereka menampilkan tari Ratoh Jaroe asal Aceh dengan kekompakan dan ketepatan gerak yang bikin ribuan pengunjung itu terpukau banget, Kak. Luar Gimana? biasa, Rajaska ini juga bagian dari delegasi Indonesia yang mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Corporate Forum for Community Development. Keren banget. Dan menariknya lagi nih, partisipasi mereka itu adalah hasil kurasi nasional dari Kementerian PPN atau Bappenas loh. Kegiatannya sendiri berlangsung pada 30 September sampai 5 Oktober 2025. Melalui ajang ini, para pelajar Jakarta nggak cuma memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia saja ke dunia, tapi juga belajar tentang kolaborasi, disiplin, dan kerjasama lintas budaya. Setuju banget. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa pendidikan dan budaya bisa berjalan beriringan, melahirkan generasi muda Jakarta yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan global. Kita lanjut ke berita selanjutnya, masih seputar semangat belajar dan menulis di kalangan pelajar Jakarta nih. Kali ini datang dari kegiatan Festival Literasi Pelajar dengan tema Bincang Pelajar Menulis Itu Asik yang digelar di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kegiatan ini diinisiasi oleh komunitas guru literasi Jakarta atau Gelterjak dan diikuti oleh guru serta pelajar dari berbagai sekolah di Jakarta. Tujuannya untuk menumbuhkan budaya literasi yang kreatif berdampak di lingkungan sekolah. Kami difasilitasi di sini. Kesempatan itu kita bicara literasi saat ini di Puncak mengadakan festival literasi pelajar. Bincang pelajar menulis asyik. Tadi di beberapa spot message, di spot pesan saya tuliskan teruslah mau menggoreskan pena agar jejak dan keinginan kita bisa dibaca yang dituliskan. Terus juga membaca, karena dengan membaca kita tahu bahwa kita punya kesempatan untuk menentukan dunia. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, turut hadir dan membuka langsung kegiatan ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa literasi bukan sekedar hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi juga keterampilan memahami, berpikir kritis, dan membangun narasi yang berdampak. Betul, beliau juga mengatakan bahwa menulis adalah cara mengekspresikan diri, memahami dunia, dan bahkan menyembuhkan luka. Aduh, keren banget. Aduh, dalam banget. Lewat menulis, pelajar bisa menjadi subjek aktif yang bersuara, bukan sekedar objek pembaca. Keren banget Wah, nih pesannya. Keren banget ya, Kak, pesan dari Ibu Nahdiana. Betul. Ibu Nahdiana juga menekankan pentingnya membangun komunitas pelajar penulis yang didampingi guru-guru literasi supaya semangat berkarya bisa terus tumbuh di sekolah-sekolah. Dan semoga lewat kegiatan seperti ini, semangat literasi terus hidup di kalangan pelajar Jakarta, melahirkan generasi yang berani menulis, berpikir kritis, dan juga berbagi kebaikan lewat karya-karyanya. Setuju banget, Li. Karena lewat tulisan, banyak ide dan inspirasi bisa tumbuh dan berdampak luas. Betul banget. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kali ini datang dalam suasana penuh doa dan harapan baik nih. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, Presiden Republik Indonesia.
Semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam menjalankan setiap tugas dan pengabdian untuk bangsa dan negara Indonesia. Amin. Doa terbaik untuk Bapak Presiden agar terus memimpin Indonesia menuju masa depan yang maju, berdaulat, dan sejahtera. Kabar berikutnya datang dari SMA Unggulan MH Tamrin, Jakarta Timur. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, secara resmi melepas 19 peserta didik SMP negeri dan swasta se-DKI Jakarta yang akan berkompetisi di ajang Gala Siswa Nasional atau GSI, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N, serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP tingkat nasional. Dalam kegiatan pelepasan tersebut, terdapat 3 ajang lomba yang diikuti para peserta, yaitu yang pertama ada Gala Siswa Nasional atau GSI dengan 11 kontingen yang terdiri dari 7 putra dan 4 putri. Yang kedua ada VLS 3N dengan 10 kontingen yang berkompetensi dalam cabang mendongeng, ilustrasi, tari kreasi, dan ansambel campuran. Serta yang terakhir ada O2SN dengan 8 kontingen yang mewakili cabang karate dan pencaksilat. Dalam arahannya, Ibu Nahdiana menyampaikan saat ini adik-adik membawa nama baik Provinsi DKI Jakarta di tingkat nasional. Perjalanan kalian tidak mudah dan prestasi yang telah diraih sejauh ini adalah bukti dari ketekunan dan komitmen kalian. Beliau juga berpesan, ingatlah bahwa kompetisi ini bukan hanya tentang meraih medali atau trofi, tetapi juga tentang belajar, berkembang, dan memupuk semangat ilmiah serta rasa percaya diri. Melalui ajang-ajang tersebut diharapkan lahir generasi muda yang unggul, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Jakarta sekaligus menjadi inspirasi bagi pelajar-pelajar lainnya. Itu dia rangkaian informasi pendidikan sepekan terakhir bersama kami di Daily Disdik. Semoga seluruh kegiatan dan prestasi yang telah disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di DKI Jakarta. Jangan lupa untuk terus ikuti kabar terbaru dan kegiatan menarik seputar pendidikan hanya di kanal resmi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fadli. Saya Kamila. Kami pamit undur diri. Tetap semangat belajar dan berkarya untuk Jakarta yang maju, lestari, dan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.